Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kartika Sari, NRP 52121000168. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat star skema untuk Fitward Gym. Jadi Fitward Gym ini akan membangun sebuah data warehouse dengan menggunakan star skema yang memungkinkan gym tersebut nantinya menganalisa pendapatannya. Nah, requirement yang diminta adalah sebagai berikut. Yang pertama, fact table berisi atribut yang dapat digunakan untuk menganalisis revenue. Yang kedua, star schema berisi seluruh dimension yang dapat digunakan untuk menganalisis revenue tersebut. Dan yang ketiga, data-data yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data IRD dari gym tersebut, di mana dalam IRD ini menjelaskan bahwa ada membership, one day pass, pass kategori, merchandise, dan lain sebagainya. Gym ini juga mempunyai member, yaitu corporate, yang dimana corporate ini melakukan penyewaan gym. Nah, untuk pertama, langkah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi proses bisnis. Jadi, seperti apa proses bisnis yang dilakukan oleh Fitward Gym? Yang pertama, Fitward Gym ini memiliki dua jenis member, yaitu yang pertama personal dan yang kedua adalah corporate. Dan yang kedua, Fitward Gym ini memiliki produk berupa membership, merchandise, one day pass kategori, dan penyewaan gym. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengidentifikasi dimensionnya. Nah, apa sih dimension itu? Dimension adalah tabel yang berisi data detail yang menjelaskan foreign key yang terdapat pada fact table, di mana dimension table ini berisi ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Sedangkan star schema yang dibuat pada gym ini bertujuan untuk menganalisis revenue yang didapat, sehingga dimension yang digunakan adalah yang berfokus pada pendapatan, yaitu dimension produk, misalnya dimension member, dan dimension date. Nah, ini merupakan dimension yang pertama, yaitu dimension produk, di mana dimension produk ini memiliki product ID, product name, product price, di mana masing-masing produk dari macam-macam yang tadi kita sudah sebutkan di proses bisnis itu sama-sama memiliki ID, name, dan price, sehingga kita bisa mengelompokkan ID, name, dan price tersebut menjadi satu, menjadi dimension produk, dimana dimension produk ini merupakan kumpulan dari produk-produk yang ditawarkan dari masing-masing kategori produk yang sudah saya jelaskan pada proses bisnis di awal. Kemudian, nah, ini adalah penjelasannya, berisi produk ID, produk name, dan produk price dari Fitward Gym. Kemudian yang kedua, kita memiliki dimension member, di mana dimension member ini berisi member ID, member name, member zip yang ada dari data member pada Fitward Gym. Perlu dijelaskan lagi bahwa member yang terdapat pada Fitward Gym ini memiliki dua jenis, yaitu personal dan corporate, sehingga dari masing-masing jenis kategori member tersebut yang masing-masing memiliki ID, name, dan zip, sehingga dimension member ini memiliki member ID, member name, dan member zip. Kemudian yang terakhir, kita memiliki dimension date, di mana dimension date ini nantinya ketika kita akan mencari data, kita bisa sort by date-nya. Dan dimension date ini berisi date ID, month, year, yang menjelaskan waktu dari masing-masing dimension member dan produk. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mengidentifikasi misal, dimana misal ini merupakan pusat data atau sudut pandang yang didapatkan dari dimension, sehingga dapat mendefinisikan suatu transaksi. Jadi sebagai contohnya, kalau misalnya kita mempunyai informasi barang yang paling banyak terjual di lokasi tertentu sepanjang tahun, maka misalnya adalah total penjualannya itu. Nah, untuk kasus Fitward Gym ini, jika dilihat dari data-data yang kita miliki, maka yang digunakan adalah amount dan quantity. Next, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi fact table. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan di awal,
kita dapat mengetahui bahwa fact table yang digunakan untuk star schema nantinya pada fitur gym ini adalah member ID, product ID, date ID, quantity, dan amount. Jadi dari mana sih saya mendapatkan itu semua? Saya mendapatkan itu semua dari kumpulan primary key yang didapatkan dari masing-masing dimension yang saya miliki tadi, dan ketentuan measure yang sudah saya buat tadi, yaitu quantity dan amount. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita akan membuat star skemanya. Nah, ini merupakan star skema yang saya miliki untuk fact revenue. Jadi saya sudah menentukan bahwa saya memiliki 3 dimension, yaitu dimension product, dimension member, dan dimension date, di mana masing-masing memiliki product ID, product name, price, dan member ID, member name, membership yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah kita menentukan dimension, measure, dan fact, maka langkah berikutnya adalah kita membuat star schema yang sudah kita dapatkan. Revenue dan fact revenue itu kita dapatkan dari fact table yang tadi. Jadi star schema untuk Fitward Gym adalah seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.